Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil penelitian kami tentang induksi kalus embriogenik kopi Arabica. Anggota kelompoknya, Messi Irawan, Trisia Anggun Ramadhani, Ulia Safitri. Saya, Ulia Safitri, akan mempresentasikan terlebih dahulu mengenai induksi kalus embriogenik kopi Arabica. Tanaman kopi adalah tanaman perkebunan yang dapat memperbanyak diri dengan cara generatif dan vegetatif. Teknik kultur jaringan memberikan alternatif dalam memperbanyak bibit kopi. Teknik ini memungkinkan untuk memproduksi bibit kopi yang relatif seragam dalam skala besar dengan waktu yang cepat, dan juga menghasilkan tanaman yang bebas hama penyakit. Kultur jaringan adalah suatu metode mengisolasi bagian tanaman, seperti protoplasma sel, sekelompok sel, jaringan, dan organ, serta menumbuhkannya dalam media yang sesuai dengan kondisi yang aseptik, sehingga bagian tersebut dapat memperbanyak diri dan bergenerasi menjadi tanaman yang lengkap, tanaman yang memiliki daun, akar, dan batang yang jelas. Perbanyakan kopi melalui kultur jaringan dapat dilakukan menggunakan metode embriogenesis somatik. Embriogenesis somatik merupakan proses penggunaan sel somatik untuk membentuk tumbuhan baru melalui tahap perkembangan embrio. Kemampuan regenerasi spesies kopi dengan teknik embriogenesis somatik sangat bervariasi dan tergantung pada media yang digunakan, spesies yang digunakan, dan lingkungan serta hormon pertumbuhan tanaman yang digunakan. Tujuan dari induksi embrio somatik yaitu untuk memperbanyak tanaman melalui pembentukan organ dan embrio, regenerasi keragaman genetik sebagai bahan awal untuk kriopreservasi, produksi metabolit sekunder, dan biotransformasi. Perbanyakan melalui embriogenesis somatik dari berbagai jenis ekstrak kopi telah banyak dilakukan dengan menggunakan kultur antar, biji, akar, dan daun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan ekstrak daun kopi paling responsif dalam menghasilkan embrio somatik. Tujuan dari penelitian ini untuk melihat bagaimana pengaruh pemberian konsentrasi 2,4 dikloromenoxyacetic acid dan TDZ 2 ppm, 2,5 ppm, 3 ppm, 3,5 ppm dalam menginduksi kalus embriogenik dan daya regenerasi pada proses embriogenesis somatik kopi Arabica. Baiklah, selanjutnya mengenai bahan dan metode. Yang pertama, tempat. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Kultur Jaringan Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Andalas, Padang. Waktu. Penelitian dilakukan pada bulan Februari sampai bulan April 2020. Bahan dan alat. Alat yang digunakan pada penelitian ini yaitu laminar airflow cabinet atau LAFC, lemari pendingin, hot plate, magnetic stirrer, timbangan analitik, pipet pestur, pipet tetes, oven, and layer berbagai ukuran, gelas piala, pengaduk gelas, botol kultur, rak kultur, tabung reaksi, gelas ukur, petri dish, spatula, gunting, scalpel, pinset, autoclave, bunsen, korek api, hand sprayer, sponge, ember atau baskom, kertas pH meter, kamera, dan alat tulis. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu daun kopi Arabica, media MS atau Murasic and Scoop, sukrosa, vitamin, mayo-inositol, zat pengatur tumbuh 2,4 DTDZ, kinetin, baktoagar, bakterisida, fungisida, HCl, KOH, alkohol 70%, alkohol 96%, larutan Twin 20, aquadesteril, Baiklin, plastik bening tahan panas, plastik wrap, plastik hitam, selotip, kertas label, aluminium foil, tisu, karet, splitus, deterjen, dan kertas HVS. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap atau RAL dengan dua faktor, yaitu perbandingan konsentrasi auksin dengan konsentrasi sitokinin. Faktornya yaitu konsentrasi pengaruh kombinasi pemberian 2,4D dan TDZ 2,0 ppm, 2,5 ppm, 3,0 ppm, dan 3,5 ppm. Pelaksanaannya yaitu setiap perlakuan diulangi 5 kali dan didapatkan 20 satuan percobaan. Dalam satu satuan percobaan memiliki satu botol kultur yang ditanam 2 explant. Selanjutnya, sterilisasi alat dan botol. Yang pertama, petri dish, scalpel, botol kultur, pinset, dan peralatan lainnya dicuci dengan deterjen dan dibilas hingga bersih. Yang kedua, botol direndam dalam Baiklin 20% selama 24 jam, lalu dicuci lagi dan dibilas hingga bersih dan ditiriskan. Yang ketiga, disterilkan dalam autoclave pada tekanan 15 PSI atau sama dengan tekanan pada bidang seluas 1 inci dengan suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Yang keempat, alat-alat selain botol kultur dibungkus dengan kertas HVS, kemudian dimasukkan ke dalam plastik bening dan disterilkan menggunakan autoclave. Selanjutnya yaitu persiapan explant. Bibit kopi berumur 3 bulan. Selanjutnya yaitu persiapan explant. Explant yang digunakan yaitu bibit kopi berumur 3 bulan, sehat, bebas hama dan penyakit,
Kemudian, daun muda yang diambil merupakan 2 daun teratas yang sudah membuka sempurna, yang memiliki warna merah kehijauan, dipetik dari bibit kopi Arabica yang dipelihara di rumah kaca. Selanjutnya, daun dicuci dengan air mengalir, kemudian dimasukkan ke dalam wadah yang berisi agrep dan diten masing-masing 2 gram per liter, ditambah 5 tetes Twin 20, direndam selama 1 jam, dan dibilas dengan aqueous steril sebanyak 2 kali. Selanjutnya, penanaman explant. Kegiatan penanaman explant dilakukan dalam laminar airflow cabinet. Selanjutnya, botol kultur, alat tanam, bunsen, dan peralatan lainnya disemprot dengan alkohol 70% sebelum dimasukkan ke dalam laminar airflow cabinet. Alat tanam direndam dalam alkohol 96%. Explant direndam dengan Baiklin 15% selama 15 menit dan dibilas dengan Aquades. Explant direndam selama 2 menit dengan alkohol 70% dan dibilas dengan Aquades. Selanjutnya, explant dipotong dengan ukuran 1 x 1 cm, kemudian explant ditanam dalam botol kultur yang telah berisi media. Dengan masing-masing perlakuan, penanaman dilakukan dengan menanam 2 potong explant daun di setiap botol dengan posisi abaksial. Kemudian, botol ditutup dengan menggunakan selotip dan dibalut dengan plastik wrap. Botol-botol tersebut disusun pada rak kultur sesuai dengan denah penempatan perlakuan. Selanjutnya, pemeliharaan. Pemeliharaan terhadap ruang kultur dengan menjaga kebersihan dan suhu ruangan, serta penyinaran secara periodik dengan kondisi gelap pada hari pertama sampai hari ke-30 setelah tanam dan kondisi terang pada hari ke-31 sampai hari ke-40 setelah tanam. Selanjutnya, botol kultur yang berisi media dan explant disemprot dengan alkohol 70% dan disimpan. Sedangkan explant yang kena kontaminasi segera dikeluarkan dari ruangan untuk meminimalisir penularan media yang terkontaminasi pada botol kultur lainnya. Selanjutnya yaitu pengamatan. Pengamatan dilakukan setiap minggu, yaitu dilakukan selama 10 minggu. Perubahan yang diamati antara lain, yang pertama, persentase explant hidup, yang kedua, waktu mulai berkalus, yang ketiga, tipe kalus, yang keempat, berat. Selanjutnya itu ada hasil pembahasan, di mana pada hasil pembahasan ini kita mendapati 3 tabel, yaitu tabel pertama mengenai presentasi explant hidup, yang kedua tabel waktu berkalus, yang ketiga tipe kalus pada explant. Pertama kita akan membahas mengenai tabel presentasi explant hidup. Di sini terdapat beberapa konsentrasi yang diberikan dan juga ZPT yang digunakan ada 2,4D dan TDZ. Perlakuan pertama yaitu 2 ppm 2,4D ditambah 2,0 ppm TDZ mendapatkan jumlah rata-rata explant hidup ada 25%. Selanjutnya pada perlakuan kedua ya didapat rata-rata explant hidup 22,5%, sedangkan perlakuan ketiga terdapat 22,5% dan perlakuan keempat dapat 22,5%. Dari praktikum yang dilaksanakan dapat dilihat berbagai presentasi explant hidup. Untuk presentasi yang tertinggi ini yaitu pada perlakuan pertama dapat didapatkan dari jumlah explant yang hidup per jumlah semua ulangan dikali 100%, maka akan didapat 25%. Nah, dari semuanya maka yang tertinggi terdapat pada perlakuan pertama yaitu rata-rata presentasinya ada 25%. Selanjutnya jika dibandingkan dengan perlakuan lainnya. Sedangkan untuk perlakuan yang lainnya didapatkan presentasi yang rendah, di mana bukan rendah, di bawah dari 25%, di mana presentasi hidupnya cuma berbeda satu-satu. Di sini bisa hidup semuanya, sedangkan di sini mati satu-satu. Untuk jumlah presentasi total hidup explant ada 92,5%, yang dimana termasuk kategori besar, sedangkan untuk perlakuan yang tidak hidup ada 7,5% yang tidak hidup. Yang 92,5% merupakan kategori besar karena perlakuan yang dilakukan sesuai dengan yang dianjurkan. Sedangkan untuk yang gagal dapat terjadi karena adanya gangguan pada saat praktikum ataupun adanya kontaminasi pada explant yang ada. Selanjutnya yaitu pada tabel kedua membahas mengenai waktu terbentuknya kalus atau HST hari setelah tanam, di mana pada tiap-tiap perlakuan didapatkan rata-rata yang lumayan tinggi, yaitu rata-rata semuanya seperti yang dapat dilihat, rata-rata semuanya dapat hidup karena persentase yang ditunjukkan juga cukup besar, yaitu ada 10% pada perlakuan pertama, 7,5% pada perlakuan kedua, dan 12,5% perlakuan ketiga, dan 7,5% pada perlakuan
Keempat, nah, semua pertumbuhan proembrio akan dimulai pada 10 hari setelah dikulturkan, di mana proembrio atau embrio dini mulai tumbuh pada pinggiran eksplan atau bekas luka sayatan yang tampak berjajar membentuk segmentasi, di mana pada saat praktikum dilihat untuk terbentuknya proembrio dapat dilihat setelah 10 hari setelah tanam. Terdapat warna putih-putih pada ujung daun, yang selanjutnya akan membentuk kalus. Selanjutnya untuk menurut Suro 1998, kalus yang berwarna putih merupakan jaringan embrionik yang belum mengandung kloropas tetapi memiliki kandungan butir pati yang sangat tinggi. Selain itu, menurut Fatmawati 2008 menjelaskan bahwa kalus yang berwarna putih atau terang mengidentifikasikan bahwa pertumbuhan kalus dalam keadaan yang cukup baik, di mana saat dilihat saat praktikum, kalus yang terdapat pada ujung-ujung daun dapat dilihat dari gambar ini, kalusnya berwarna putih dan sangat segar, yang dimana itu menunjukkan bahwa kalus tersebut cukup baik. Perubahan warna yang terjadi nantinya akan disebabkan oleh pigmentasi dari klorofil yang mengalami degradasi. Selanjutnya, untuk hari pertama berkalus terjadi pada tanggal 10 Maret 2020 atau 12 hari HST yang terdapat pada perlakuan 2 ppm 2,4D ditambah 3,0 ppm TDZ. Ini merupakan gambar bentuk kalus yang terdapat pada sampel eksplan. Terdapat kalus di tepi-tepi sayatan seperti yang dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya pada tabel yang ketiga itu dapat kita lihat tipe kalus yang terdapat pada eksplan, di mana atas semua perlakuan yang ada didapatkan tipe kalus remah, yaitu tipe kalus yang bentuknya berbentuk sel-sel tubular serta strukturnya yang renggang, struktur selnya renggang dan juga tidak teratur, dan untuk struktur sel lainnya juga rapuh. Maka tipe kalus yang terdapat pada kopi termasuk remah. Sedangkan untuk penjelasannya yang lain, perbedaan warna kalus yang terjadi dari warna putih menjadi agak terang atau agak jelas. Hal tersebut terjadi karena adanya perbedaan perkembangan pada tipe kalus, di mana jaringan kalus yang dihasilkan dari satu eksplan biasanya memunculkan warna yang berbeda-beda. Sedangkan untuk perbedaan warna kalus dapat disebabkan oleh beberapa diantaranya, yaitu adanya pigmentasi, intensitas cahaya, dan juga sumber eksplan dari bagian tanaman yang berbeda. Selanjutnya, untuk dilihat dari gambar yang sebelumnya, yaitu pada gambar 1 dilihat ada kalus yang berwarna putih merupakan jaringan embrionik yang belum mengandung kloropas tapi memiliki kandungan butir pati yang tinggi. Di sini terdapat kandungan butir pati yang tinggi yang belum ada embriogeniknya di dalamnya. Selanjutnya, untuk gambar yang kedua ada juga kontaminasi, itu terdapat di ulangan sebelah kiri, yaitu berwarna coklat yang menandakan adanya kontaminasi jamur pada eksplan. Hal tersebut harus segera dipindahkan karena dapat membuat eksplan yang masih hijau akan berwarna coklat yang akan terkontaminasi oleh jamur nantinya. Selanjutnya, untuk kesimpulan dari hasil pembahasan bahwa untuk hari pertama berkalus atau HST terjadi pada tanggal 10 Maret 2020 atau 12 hari setelah tanam, terdapat pada perlakuan 2 ppm 2,4D dan ditambah 3,0 ppm TDZ. Sedangkan hal tersebut ditandai dengan adanya pertumbuhan proembrio pada tepi sayatan atau tepi daun yang berwarna putih. Untuk presentasi hidup eksplan terbesar terdapat pada jumlahnya itu 92,5%, dan untuk yang tidak hidup ada sekitar 7,5% yang disebabkan oleh adanya gangguan OPT atau jamur ataupun adanya kesalahan saat praktikum. Sekian presentasi dari kelompok 3. Kami mengucapkan kalau ada salah kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.